Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rejang Lebong akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengawas observasi, coach, bersama saya Iwangga Saputra SPD dari SMP Negeri 22 Rejang Lebong dan rekan saya Anggun Cempaka Asih dari SMP 42 Rejang Lebong. Dan rekan saya Ibu Eka Susanti dari SMP 1 Rejang Lebong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Anggun. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Anggun. Alhamdulillah baik juga ya Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Eka, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai Bu, dan saya amati. Dan sudah sesuai apa belum dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian Bu, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana cara coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa pertanyaan disesuaikan dengan prinsip coaching Bu. Di mana prinsip coaching ini yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Baik Bu Eka, pertanyaan pertama Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Ya baik Bu Anggun, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Anggun. Baik, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti Bu? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Indikator yang bagaimana nih Bu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Ya, di sini saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Anggun. Baik, demikian dulu ya Bu percakapan pra observasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu Eka dan Pak Angga melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, terima kasih Bu Anggun atas bantuannya. Baik, mari Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Anggun. Assalamualaikum Pak Angga. Oke, waalaikumsalam Ibu Eka. Gimana kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah untuk hari ini baik Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Angga. Oh ya. Dengar-dengar, itu kan? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Angga. Dengar Pak Angga yang mau disampaikan apa ya Pak Angga ya? Oh iya Bu. Diceritakan? Iya Bu, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bu. Ya, di sini kita tidak terlalu banyak waktu Pak Angga, hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Apa yang Pak Angga ingin sampaikan Pak Angga? Oke, baik begini Bu, terkait dengan rekan di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran. Nah, menggunakan metodenya adalah metode konvensional saja, ceramah saja, lagi-lagi ceramah seperti itu. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini sangat canggih, sangat bagus sekali dengan teknologi. Nah, pembelajarannya juga semakin berkembang pesat. Nah, tapi juga di guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang enak, kurang maksimal, dan kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi di sini Pak Angga ya, permasalahan Pak Angga itu sendiri adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif Pak Angga ya? Iya Bu, kurang bervariatif. Nah, medianya maupun model pembelajarannya masih menggunakan model-model yang lama saja Bu.
Baik, nah Pak Angga, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Angga inginkan? Yang Pak Angga dapatkan? Oke. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah kita ini, khususnya dalam penyampaian ataupun pelajaran materi tersebut. Jadi yang Pak Angga harapkan di sini adalah perubahan di sini ya. Ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Angga harapkan di sini? Saya ingin adanya perubahan, misalnya adalah metode penyampaiannya, kemudian model ajarnya, kemudian proses pembelajarannya itu bervariasi menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ada yang namanya seperti Quizy, kemudian aplikasi yang lainnya seperti Slide, PowerPoint seperti itu. Nah, jadi jangan hanya menggunakan metode yang lama saja. Nah, tanpa metode lainnya juga bisa lebih baik lagi, bisa bervariasi, beraktif lagi seperti itu, Bu, menurut saya, Bu. Iya, oke Pak Angga, di sini apa yang Pak Angga sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model dan media yang bervariasi itu sangat ideal ya Pak Angga ya. Ya, Bu. Di sini pembelajaran yang ideal itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Angga pada level berapa Pak Angga? Nah, jadi gini Bu, sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru seniornya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Ya, kalau saya mendengar dari percakapan Pak Angga tadi, apakah di level 5 yang di sekolah Pak Angga itu sendiri, kira-kira bisa ditingkatkan pembelajarannya ke level berapa Pak Angga? Oke Bu, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena kalau untuk yang level yang lebih tinggi lagi, mungkin agak sulit mengingat karena gurunya banyak yang sudah senior. Nah, mungkin dari level 5 itu naik ke level masih mungkin bisa dilakukan perubahannya. Ya, baik dari level 5 ke level 7 tadi Pak Angga ya. Usaha apa yang akan Pak Angga lakukan untuk menciptakan ada yang perubahan di sekolah Pak Angga? Oke. Nah, mungkin usaha yang saya lakukan Ibu memikirkan yaitu rencana ataupun tindak yang bisa saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan, Bu. Karena dengan pendampingan itu antar individu antara saya dengan rekan guru sejawat secara langsung dan bergantian seperti itu, Bu. Jadi mentoring. Oke Pak Angga, untuk monitoring nanti Pak Angga akan merencanakan monitoring atau pendampingan Pak Angga. Selain itu, ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Pak Angga terapkan di sekolah Pak Angga dengan teman-teman Pak Angga supaya menjadi nyaman gitu Pak Angga cara penyampaian? Oke, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti coba konsultasikan dengan kepala sekolah, dengan para wakil, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi, kemudian peningkatan kualitas, khususnya dalam penyampaian dalam pembelajaran itu menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Pak Angga sudah merencanakan tentang monitoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Dari ketiganya Pak Angga, yang mana yang Pak Angga terapkan dulu? Yang pertama Pak Angga. Nah, sepertinya yang lebih identik itu adalah mentoring, karena kalau untuk yang pelatihan itu membutuhkan biaya, membutuhkan persiapan. Nah, jadi saya pilih salah satunya adalah untuk mentoring. Yang karena kenapa dengan adanya seperti itu lebih nyaman dilakukan oleh guru dalam menerapkan dari pembelajaran tersebut, yaitu adalah mentoring. Ya oke Pak Angga, monitoring ya Pak Angga ya. Pada kegiatan monitoring ini, apa yang menurut Pak Angga memerlukan apa? Support atau memerlukan bantuan siapakah? Atau gimana gitu Pak Angga? Oke Bu, dalam menerapkan dari monitoring ini, saya akan minta bantuan Bu kepada rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT ataupun ahli dalam menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan variatif, misalnya di sekolah itu Bu. Oke, berarti Pak Angga ingin melakukan monitoring itu dengan cara berkolaborasi ya Pak Angga dengan rekan sejawat. Kapan kegiatan yang akan Pak Angga rencanakan?
Oke, insya Allah realisasikan? insya Allah secepatnya ya Bu, karena di penghujung semester ganjil mungkin saya akan memulainya itu kegiatan itu insya Allah di semester genap. Oke Pak Angga. Oh iya Pak Angga, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Angga dapatkan? Oke Bu, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang dalam bidang media pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, di sini Pak Angga sudah ada gambaran di Pak Angga ya untuk bagaimana mendapatkan perubahan pembelajaran di sekolah agar lebih berkreatif lagi. Oke, saya tunggu nanti Pak Angga kabarnya dari Pak Angga setelah melakukan kegiatan monitoring. Udah nggak sabar lagi nih Pak Angga melihat contoh-contoh lagi dari Pak Angga itu sendiri. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Angga. Semoga rencana Pak Angga untuk monitoring berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan saya akan melakukan ini bermanfaat, bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak Angga. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya Pak Angga ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Angga. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Anggun. Baik, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Pak Angga. Ya. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Ya, di sini Bu Anggun. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya Bu Anggun. Oke Bu Eka, menurut saya Bu sebagai observer, tadi pada saat proses coaching Ibu Eka dan Pak Angga sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alur tirtanya juga sudah sesuai. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Angga, sehingga Pak Angga bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu. Iya, Pak Anggun. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Iya, di sini kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur kita itu sendiri Bu Anggun, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Anggun. Baik Bu Eka, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah demikian Bu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Ya Bu Anggun. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Anggun. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Bagaimana kabarnya Pak Angga hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini sehat, lancar, rezekinya juga lancar. Iya, alhamdulillah baik. Nah Pak Angga, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Pak Angga. Ya, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Angga. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Angga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik, di sini jangan lupa Pak Angga, jangan lupa pertanyaan yang disesuaikan
dengan prinsip coaching, diantaranya pemikiran proses kreatif dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertama, yang akan saya sampaikan kepada Pak Angga adalah kompetensi apa yang akan Pak Angga kembangkan pada coaching kali ini. Baik Ibu Eka, yang saya kembangkan nanti ada 3 dari Tirta konsep ini. Yang pertama yaitu yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian terkait masalah kehadiran penuh. Itu yang nanti akan saya kembangkan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang Pak Angga. Di sini pertanyaan kedua, potensi mana yang ingin Pak Angga kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya kembangkan ada 2. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Angga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Angga dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi, kemudian permasalahan, dan juga menemukan langkah-langkah dalam menghadapi dari konsep Tirta ini. Iya, bagus sekali Pak Angga. Demikian dulu Pak Angga. Kelas observasi kali ini, silakan Pak Angga melakukan coaching terhadap coachnya. Oke, terima kasih Bu Eka atas kesempatannya hari ini. Iya, terima kasih juga Pak Angga. Sama-sama Pak Angga. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Pak Angga. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Anggun? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Oh iya Bu Anggun, ada yang mau disampaikan ya? Ada yang mau diceritakan ya? Iya betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Di sini ini kita tidak terlalu banyak waktu ya, Bu. Hanya sekitar 15 menit atau 20 menit. Karena apa yang kira-kira Ibu Anggun mau sampaikan? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah nih Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Pak dalam proses pembelajaran. Nah, karena mereka masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi Pak. Padahal kita ketahui sekarang ini zaman sudah berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi juga sudah berkembang. Nah, dengan teknologi pembelajaran juga akan semakin berkembang pesat. Tapi guru-guru dan rekan sejawat saya di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan Pak, dan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran yang mereka lakukan di kelas itu kurang maksimal dan metodenya itu kurang bervariatif Pak. Oke, Bu Anggun, dari pembicaraan tadi berarti permasalahan dari pembelajaran ini bahwa dari dewan guru dan juga itu kurang kreatif seperti itu. Ya Pak, kurang bervariatif metode dan model yang digunakan Pak. Nah, dari segi medianya juga sehingga pembelajarannya kurang bervariatif dan hanya menggunakan model lama Pak. Nggak ada perubahan dari tahun ke tahunnya. Kemudian Ibu Anggun, berarti percakapan hari ini kira-kira yang kita dapatkan apa kira-kira? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas. Baik, berarti Bu Anggun pengennya pembelajaran di kelas juga untuk lebih kreatif lagi dalam mengajarnya supaya lebih bagus. Itu harapan dari Bu Anggun ya. Iya Pak, saya ingin adanya perubahan. Contohnya saja misalnya dalam penyampaian metode, dalam penyampaian model, atau medianya lebih bervariatif. Nah, misal menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang guru-guru gunakan sekarang, seperti contohnya Quizizz, nah, atau hanya sekedar membuat PowerPoint, Pak. Itu saja sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi jangan hanya menggunakan metode ceramah tanpa ada media lainnya, supaya lebih bervariatif saja Pak. Baik Bu Anggun, berarti apa yang disampaikan Pak Anggun tadi bahwa menggunakan
pembelajaran itu bisa bervariasi lagi, bisa hidup lagi, dan juga level dari pembelajaran itu bisa berkembang dan juga bisa lebih bagus lagi. Eh, yang ideal itu kira-kira di sekolah kita yang perlu kita terapkan itu, Bu Anggun, kira-kira idealnya yang seperti apa? Kalau dari segi level Pak ya, kalau ideal itu kan 10 nih Pak. Nah, mungkin di sekolah saya itu masih level 5 Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit Pak. Mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke Bu Anggun, di level 5 ya Bu Anggun. Nah, untuk sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan pembelajarannya ke arah yang lebih bervariasi lagi? Dari 5 mungkin bisa ditingkatkan ke 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit mengingat guru-gurunya banyak yang sudah senior. Mungkin dari 5 ke 7 Pak, baru bisa dilakukan perubahan. Kayak kata Bu Anggun tadi, dari 5 ke 7. Nah, untuk meningkatkan level tersebut, usaha dari Ibu Anggun itu kira-kira bagaimana usaha? Mungkin nih Pak ya, mungkin saya juga masih memikirkan nih Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Jadi, mungkin saya akan membuat semacam kegiatan mentoring Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dan bergantian seperti itu. Oke, baik Bu Anggun, berarti Ibu nanti salah satu usaha yang Ibu lakukan adalah mementoring ya, para teman sejawat ataupun guru-guru sehingga bisa diterapkan di sekolah, kemudian juga para teman-teman juga, kemudian teman sejawat juga bisa nyaman. Iya Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring, artinya saya akan mencoba berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendamping, ataupun pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Ibu Anggun untuk saat ini lebih nyamannya ataupun lebih cepat untuk realisasi yang mana? Dari ketiga ini Pak, sepertinya yang mentoring Pak. Ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang standby. Oke Bu Anggun, berarti Ibu sudah merencanakan tentang monitoring pendampingan ataupun pelatihan workshop ini. Nah, ketiga ini ataupun yang kira-kira Ibu nyaman dalam menerapkan ataupun merencanakan ini, kira-kira realisasi yang lebih baik itu yang mana Bu? Oke, sepertinya yang mentoring ya Pak ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu memerlukan persiapan yang matang, biaya juga, dan juga harus menghadirkan narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman yang mentoring Pak. Baik Bu Anggun, berarti Ibu menerapkan yang mentoring. Nah, tentunya untuk mentoring ini butuh support dan juga butuh. Kira yang Ibu libatkan itu siapa kira-kira? Ada sih Pak, nantinya itu saya akan minta bantuan kepada rekan guru di sekolah yang ahli di bidang IT dan juga ahli dalam menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang bervariatif. Misalnya nanti di sekolah itu ada Pak Abdeni dan Ibu Weni. Berarti Ibu melibatkan teman sejawat ataupun berkolaborasi ya dengan teman yang lain untuk melakukan mentoring ini. Nah, kira-kira kegiatan itu kapan Ibu lakukan? Nah, insya Allah secepatnya ya Pak ya. Karena ini kan di penghujung semester ganjil nih. Nah, kemungkinan kegiatan ini akan saya realisasikan itu di awal semester genap nanti. Baik Bu Anggun, dari percakapan kita ini kira-kira apa sih yang kita dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, yang saya dapatkan itu gambaran ya Pak ya. Gambaran tentang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Dengan cara adanya mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pembelajaran yang dan media pembelajaran yang berbeda.
Baik, berarti Bu Anggun sudah mendapat gambaran ya untuk mengembangkan dari pembelajaran di sekolah. Nah, oke Bu Anggun, saya tunggu nanti kabarnya kembali setelah melakukan kegiatan mentoring ini. Kiranya karena udah nggak sabar nih Bu Anggun karena mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Anggun. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan di sini terlebih dahulu. Kemudian untuk mentoring ini berkolaborasi dengan guru-guru bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Angga sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya juga ya Pak ya. Dan mudah-mudahan yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat, bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Oke, baik Bu Anggun, sama-sama Bu Anggun. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu Anggun ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain waktu ataupun lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Eka. Ya, tadi Bapak tadi sudah melakukan coaching ya Pak Angga dengan Ibu Anggun. Ya, betul Bu. Nah, sebelum penutupan ini ya Pak Angga, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak Angga. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Angga lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Oke, baik Bu Eka, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur dari Tirta ini bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi sendiri, seperti itu Bu Eka. Iya, oke. Baik Pak Angga, menurut saya sebagai observer tadi pada saat proses coaching Pak Angga dengan Bu Anggun sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur tirtanya juga sudah sesuai dan juga Pak Angga sudah menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Anggun sehingga Bu Anggun bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching. Di sini pertanyaan terakhir ya Pak Angga, sebelumnya kita tutup kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak Angga. Oke, baik Bu Eka, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur cerita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, seperti itu Bu Eka. Iya, baik Pak Angga, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Angga. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Pak Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Pak Angga. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Anggun? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Anggun. Oke, Ibu Anggun, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Anggun. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian nanti saya akan menanyakan yaitu terkait masalah alur tirta ini. Kemudian juga bagaimana nanti dalam coaching ini nanti akan menerapkan beberapa prinsip yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang pertama yang saya akan sampaikan kepada Ibu Anggun adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini terkait dengan konsep tirta tersebut. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Pak mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Anggun, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ya, dari ketiga kompetensi ini yang spesifik yang akan saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Anggun, pertanyaan terakhir nih Bu Anggun,
Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Anggun dalam proses coaching kali ini? Oke, indikatornya itu saya ingin coach saya ini Pak bisa menemukan solusi sendiri nih Pak dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Anggun, demikian dulu ya Bu Anggun pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, Mari Pak sama-sama. Angga, Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Anggun. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Oh ya, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya Bu ya? Ya betul Bu Anggun, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Anggun. Oke, di sini kita tidak punya banyak waktu ya Bu, paling sekitar 15-20 menit ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, baik Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah, saya diperhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu Anggun. Di sini juga masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi Bu Anggun. Padahal kita sudah mengetahui ini sekarang kan sudah perkembangan dengan metode ceramah itu sendiri, berarti otodidak, tidak berpihak kepada siswa itu sendiri, Bu Anggun. Oke, kalau saya garis bawahi nih ya Bu ya, berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif ya Bu ya? Iya. Ya Bu, kurang berkreatif, medianya maupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja Bu Anggun. Baik, nah Bu Eka, dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu Anggun, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan, kira-kira perubahan yang Ibu lihat atau yang Ibu dapatkan itu seperti apa Bu? Ya, yang saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, penyampaian skenario coaching Bu Anggun. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran dengan mono Pak. Ikutnya ada mono. Tadi kan kita bertemu. Ini Dia ikut mana? Nah, ini berapa? Ikut kan? Ini pra. Oh ini langsung ke bawah kan? Udah, langsung dari mana tadi? di batas. Buku catatan. Nah dari sini lah Bu. Jadi yang Ibu harapkan ini adalah Mana tadi? Beda. nah ini Bu. Ini. Oh iya ya, udah. Yang dulu ya. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan kira-kira apa yang Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Iya, yang saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, penyampaian dalam model pembelajaran Bu Anggun, medianya juga mungkin lebih berkreatif lagi, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti yang digunakan yang sedang
Iya. Ulang lagi dah, satu lagi dah. Dari jawaban Ibu Ya, Ira, itu tadi apa Bang Anggun? Quizizz Bu, Quizzes aplikasi ya? Quizizz. Iya, quizzes. Ada nampak fotokopi. Jadi. Oh. Nah, ada itu. Fotokopi. Yang mana? Ya, sudah bangun. Bangun lagi. Yang Bangun. dari sini kan Bu? Yang Iya, jadi tadi. jadi yang. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan, kira-kira perubahan apa ya Bu? Iya. Yang ingin Ibu lihat Iya, atau iya. dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, penyampaian model atas medianya lebih variatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi, proses PowerPoint. Itu juga saya sudah lebih baik Bu Anggun. Jadi jangan hanya menggunakan metode ceramah di sini Bu Anggun. Ceramah tanpa ada media lainnya supaya lebih bervariatif saja. Oke Bu Eka. Nah dari yang Bu Eka sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model, dan media yang bervariatif itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang ideal ya Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk ideal ini levelnya berada di 10 ya Bu ya. Iya, iya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu untuk saat ini berada di level berapa Bu? Kalau di sekolah Ibu masih pada level 5 Bu Anggun. Level 5 karena di sekolah Ibu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Tapi di situ kita terus berusaha supaya sekolah kita mendapatkan level 9 kalau bisa Bu Anggun. Iya, ya. Oke. Sekarang di level 5 ya Bu ya. Iya, ya. Nah, untuk sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu bisa ditingkatkan pembelajarannya ke arah yang lebih bervariatif lagi Bu? Iya, mungkin kita bisa sampai tingkat 7 dulu Bu Anggun. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-gurunya banyak yang sudah senior, mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahannya. Baik Bu Eka, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Nah, usaha apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, mungkin saya masih memikirkan yaitu apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru Bu Anggun secara langsung dan bergantian seperti itu Bu Anggun. Baik Bu Eka. Untuk mentoring nanti Bu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Nah, selain itu ada tidak Bu strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman gitu Bu dengan penyampaian Ibu? Iya, mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya nanti coba konsultasi kepada kepala sekolahnya sendiri atau dengan para wakil kepala sekolahnya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop Bu Anggun yang tujuannya itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang dapat mendukung yang bervariatif lagi Bu Anggun. Berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan individu, atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini Bu, untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat realisasi itu yang mana Bu? Sepertinya yang monitoring Bu Anggun, yang monitoring karena menurut Ibu untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang lebih berkompeten di situ di bidangnya. Jadi untuk saat ini, untuk sementara ini saya melakukan untuk monitoring dulu Bu Anggun. Oke, mentoring ya Bu ya? Iya, ya. Nah, pada kegiatan mentoring ini Bu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana nih Bu? Ada sih Bu, nanti saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau ahli dalam menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif misalnya di sekolah itu sendiri, Bu Anggun. Baik, nah berarti Ibu ingin melakukan mentoring itu nanti dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Iya. Dengan rekan sejawat. Nah kira-kira Bu,
kapan akan direalisasikan kegiatannya, Bu? Ya, insya Allah secepatnya Bu Anggun, karena ini di penghujung semester ganjil, mungkin saya akan mulai kegiatan monitoring ini di awal semester genap nanti Bu Anggun. Oke, Bu. Oh ya, Bu, dari percakapan kita hari ini, Bu, apa sih yang sudah Bu Eka dapatkan, Bu? Iya, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu Anggun, tentang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu Anggun. Alhamdulillah ya, Bu. Sudah ada gambaran nih. Nah, untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran di sekolah agar lebih bervariasi. Oke Bu Eka, saya tunggu nanti ya Bu kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring. Udah nggak sabar nih Bu mendengar cerita lagi dari Ibu Eka. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Eka untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Bu Anggun sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya Bu Anggun. Mudah-mudahan yang akan datang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Eka. Mungkin lain kali Bu, kalau ada yang ingin Ibu ceritakan langsung, hubungi saja saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Baik Bu Eka, saya permisi dulu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Anggun. Ya, assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Pak Angga. Oke, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya, dengan Ibu Eka. Nah, sebelum penutupan ini ya Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pasca observasi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oke, di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan, komunikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Bu, menurut saya sebagai observer tadi pada saat proses coaching Ibu Anggun dengan Bu Eka tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur kitanya juga sudah sesuai, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu, sehingga Ibu Anggun menemukan solusi sendiri permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu sebelum kita tutup kompetensi ini, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta Pak. Nah, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.